Shalom semuanya, saya Bambang Rizkyanto. Di channel ini kita belajar berapologetika. Video kali ini saya beri judul Ka'bah dan Mekah ada di dalam Alkitab. Di video ini saya membantah klaim yang dilontarkan oleh Zakir Naik, Ipung Atria, dan juga Pak Dance Mumek di mana mereka menggunakan Mazmur 84 ayat 6 dan ayat ke-7. Bagi rekan-rekan, mohon sekiranya bisa mengunjungi channel saya di Bambang Rizkyanto, dan jika dirasa video saya bermanfaat, silahkan untuk subscribe, share, like, dan komen. Satu Romawi tuduhan dalam hal ini yang pertama adalah terkait dengan kata Ka'bah di dalam Alkitab. Di sini Ipung Atria dan Dance Mumek itu menggunakan terjemahan lama ya sebelum 1958. Di sini memang untuk Mazmur 84 ayat 6 disebutkan berbahagialah orang yang kuatnya adalah dalam engkau dan hatinya adalah pada jalan raya ke Ka'bahmu. Nah, nanti akan kita lihat di teks aslinya apakah memang ini layak diterjemahkan ke Ka'bah atau tidak. Ini adalah bagian dari kita mencari kebenaran. Ternyata di dalam Bible, terbitan-terbitan lama terutama, bahwa tersembunyi, tersimpan di situ kata Ka'bah. Tahun 1941. Berbagilah orang yang kuatnya adalah dalam engkau dan hatinya ada pada jalan raja Ka'bahmu. Yang kedua terkait dengan klaim Mekah ada di dalam Alkitab itu terkait dengan Mazmur 84 ayat 7 apabila melintasi lembah Baka. Nah, lembah Baka inilah yang diasosiasikan sebagai kota Mekah. Ini 84 ayat 7. Malah ini boleh kita lihat, sementara mereka berjalan melalui lembah Baka. Ya, Baka itu Mekah, ya, nggak ada lain sudah. ya. Kalau Baka itu saya pernah selidiki di Google, Baka itu adalah Mekah. There is mention of Makkah in the Bible. If you read in the book of Psalms, chapter number 84, verse number 4 to 7, it says that blessed are those people who travel to the valley of Bakka. Now, Bakka is another name for Mecca, which is mentioned in the Quran. Oke, 2 Romawi. Di sini saya akan menjawab tuduhan ya. Nomor 1, seperti biasa ya, mereka tidak melihat teks aslinya. Jadi dalam hal ini Ipung Atria dan Dance Mumek itu sudah merendahkan diri mereka sendiri menjadi kaum terjemahan. Bahwa Bible itu buat saya tidak layak disebut sebagai kitab suci gitu. Karena Bible sendiri yang dipegang oleh saya pada waktu itu kan hanya terjemahan, ya kan? Jadi itu adalah terjemahan yang dianggap sebagai kitab suci gitu. Nah, dalam terjemahan. Jadi inilah susahnya ya untuk bisa berdiskusi secara objektif dengan polemikus Muslim. Kenapa? Karena mereka itu menerapkan standar ganda pada saat mereka hendak mengolok-olok Alkitab, mereka akan katakan bahwa itu tidak layak karena hanya terjemahan. Tetapi pada saat mereka melihat bisa menggunakan ayat terjemahan untuk keuntungan mereka, yaitu juga akan mereka pakai. Jadi ini kan jelas-jelas standar ganda ya. Kemudian yang kedua, itu selalu hanya main comot ayat tanpa mau melihat konteks. Jadi dalam hal ini, Zakir Naik sudah meludahi prinsipnya sendiri dan juga dia sudah meludahi muka Adnan Rasyad, rekannya sendiri. They quote verses of the Quran out of context. The context is when we start a few verses before. If you read in context, you come to know the real message of the Quran. That these verses were revealed in particular context is quote verses before and verses after. Jadi pada saat berusaha menjelaskan ayat Quran, maka dia akan menggunakan standar yang jelas bahwa harus melihat konteks, harus membaca ayat sebelumnya, harus membaca ayat sesudahnya. Nah, itu yang tidak dia lakukan pada saat dia berusaha untuk mengambil keuntungan dari Alkitab. Dia hanya main comot ayat, kemudian dia tafsirkan semau-maunya sendiri. Jadi ini jelas-jelas standar ganda. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam materinya ya. Pertama, kita akan melakukan pembacaan dalam bahasa Ibraninya. Jadi di dalam original
teksnya. Dan di situ jelas tidak ada kata Ka'bah. אשרי אדם עוז לו בך, מסילות בלבבם. Nah, kita coba lihat dari Interlinear Bible, Mazmur 84 ayat 5. Nah, penomoran di sini memang bisa berbeda karena di dalam versi terjemahan tertentu itu memang ayat 1 dan 2-nya itu digabung. Makanya di sini menjadi nomor 5. Tetapi kalau di LAI itu nomor 6. Jadi LAI itu sudah menerjemahkan sekarang menjadi mengadakan ziarah. Nah, ini kalau kita lihat kata yang tadi dipermasalahkan itu sebenarnya adalah mesilot ya. Kita coba lihat penjelasannya nomor 4546. Jadi kata mesilot itu berasal dari mesilah. Mesilah ini kalau kita lihat ya menurut definisi itu adalah highway ya, jadi jalan raya atau di sini juga highway ya, jalan raya bisa juga berarti path atau jalur atau juga steps. Ini stepsnya adalah mungkin langkah ya. Jadi konteksnya di sini adalah perjalanan menuju lokasi ziarah. Nah, dari penjelasan ini sebenarnya sudah jelas bahwa memang tidak ada kata Ka'bah di dalam original teksnya. Nomor 2, kita akan melihat sesuai dengan konteks. Jadi konteksnya di sini adalah Mazmur dari Bani Korah. Jadi ini adalah dari Bani Korah di mana mereka menyatakan bahwa jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, berhasrat mengadakan ziarah Sion. Jadi melintasi Baka menuju Sion. Jadi konteks secara keseluruhan Bani Korah berada di tempat yang jauh dari Sion, rindu untuk melakukan ziarah ke Sion, di mana dalam perjalanannya itu mereka akan melewati lembah Baka. Ini adalah konteksnya. Yang pertama, di sini adalah di manakah Sion itu? Di sini saya kutipkan dari Zondervan Illustrated Bible Dictionary. Jadi Sion ini adalah Southeast Hill, jadi bukit yang terletak di tenggara dari kota Yerusalem. Jadi ini adalah bukit Sionnya. Jadi kalau secara spesifik, ini memang mengacu kepada Bukit Sion. Tetapi nama ini juga diaplikasikan untuk keseluruhan kota. Jadi kota Yerusalem itu juga disebut sebagai Sion. Nah, sekarang kita akan melihat di manakah kemungkinan keberadaan Bani Korah saat itu. Di sini bisa kita baca di Mazmur 42. Mazmur 42 ini juga adalah Mazmur dari Bani Korah, di mana di sini ditulis, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Misar. Jadi nanti kita coba lihat di mana lokasi itu dari Mount Hermon, dan kemudian satu informasi penting di sini adalah mengapa engkau membuang aku. Jadi Bani Korah dalam hal ini mereka sedang dalam situasi pembuangan. Kita tahu ada pembuangan di Babilonia ya, itu yang terjadi terhadap penduduk dari kerajaan Yehuda. Nah, kita coba lihat dulu ya, ini adalah lokasi dari Mount Hermon. Jadi kalau mereka hidup sedikit saja di utara dari Mount Hermon ya, maka mereka akan melintasi rute kira-kira ini ya untuk bisa mencapai ke Yerusalem. Jadi ini adalah rute yang sangat jauh dari kota Mekah. Kemudian saya kutipkan dari The New Century Bible Commentary, ini karangan A.A. Anderson terkait dengan Mazmur 84, ini dari halaman 601 dan 602. Kisan itu berargumen bahwa Mazmur ini mengekspresikan perasaan dari orang-orang yang dibuang ke Babilonia. Ya. Sekalipun memang tidak semua pakar sepakat dengan pandangan dari Kisan ini, tetapi menurut saya ini juga pandangan yang masuk akal. Nah, dari mana orang bisa mengaitkan Bani Korah dengan lokasi pembuangan di Babilonia? Ini bisa dibaca di Mazmur 137. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita. Ini penjelasannya ya.
Penulis dari Mazmur ini pasti adalah orang yang dibuang setelah kejatuhan Yerusalem di tahun 587 sebelum Masehi. Nah, sekalipun memang tidak semua ahli sepakat, kenapa? Karena Mazmur 137 ini memang tidak spesifik merujuk kepada Bani Korah. Nah, ini sekarang yang menarik ya. Seandainya pendapat dari Kisan tersebut benar, jadi Bani Korah itu sedang dalam pembuangan di Babel, maka mereka jika akan melakukan ziarah ke Yerusalem, maka rute yang akan mereka ambil itu sudah pasti akan menyusuri Sungai Efrat ini, ya, kemudian berbelok ke selatan menuju ke Yerusalem. Kenapa rute ini yang pasti akan diambil? Karena ini terkait dengan wilayah yang dinamakan sebagai Crescent Fertile atau bulan sabit subur di dunia kuno ya, karena ini adalah wilayah di mana tanahnya subur dan banyak sungai mengalir di situ. Jadi orang yang bepergian melalui wilayah bulan sabit subur ini tidak akan khawatir kekurangan air. Nah, sekarang kita akan berbicara kemungkinan lokasi lembah Baka. Ini saya kutipkan dari The Baker Illustrated Bible Dictionary. Nah, kata Baka itu sendiri memiliki arti juga sebagai pohon-pohon balsam. Nah, di dalam 2 Samuel 5 itu disebutkan keberadaan Valley of the Balsam. Nah, kemungkinan pertama itu adalah lembah Refaim, karena di sini disebutkan bahwa Raja Daud menyerang orang-orang Filistin dari jurusan pohon-pohon kertau. Kertau ini adalah balsam ya, dan ini lokasinya ada di lembah Refaim. Lembah Refaim itu sendiri lokasinya ada di sebelah barat daya dari Yerusalem. Kemungkinan kedua itu adalah lembah Akhor ya. Kenapa orang berpendapat ini adalah kemungkinan yang kedua? Karena ini adalah lembah yang sangat mungkin dilewati oleh orang-orang yang akan berziarah ke Yerusalem dari jurusan sebelah utara. Kemungkinan ketiga itu adalah lembah Beka yang ada di Lebanon. Jadi ini adalah lokasi lembah Beka yang ada di Lebanon. Jadi kalau misalkan tadi orang-orang Korah mereka mendiami katakanlah sebelah utara pegunungan Mount Hermon, atau mereka mendiami di wilayah sekitar Babilonia, maka lembah Beka inilah yang akan mereka lewati pada saat mereka hendak menuju ke Yerusalem. Sekarang kita akan melihat ya kacaunya jika Baka itu adalah Mekah. Kenapa? Yang pertama adalah menjadi rute perjalanan yang sama sekali tidak masuk akal. Nah, ini adalah lokasi Babel. Jadi kalau orang Bani Korah tadi hendak berziarah ke Yerusalem, maka mereka akan menyusur sepanjang sungai Efrat, kemudian berbelok ke selatan menuju ke Yerusalem. Menjadi sangat tidak masuk akal jika mereka harus pergi ke Mekah dulu, yang jaraknya mungkin bisa 1.500 kilo, kemudian naik lagi ke utara menuju ke Yerusalem yang jaraknya mungkin sekitar 1.300 kilo. Dan perjalanan melalui ini, rute ini, itu adalah perjalanan melalui padang pasir yang relatif sangat-sangat kering, di mana mereka akan sulit untuk bisa mendapatkan air. Kelucuan yang kedua itu adalah jika orang-orang Bani Korah itu tinggal di sekitar wilayah Damaskus ya. Dari Damaskus ke Yerusalem ini mungkin hanya sekitar 200 atau mungkin 250-an kilometer ya. Jadi buat apa orang Bani Korah yang sudah berada di wilayah Damaskus mau ke Yerusalem, tapi mereka harus memutar dulu mengambil jalur yang sangat sulit ke Mekah, dari Mekah balik lagi ke utara, dan ini sama juga harus melewati wilayah yang sangat-sangat kering, padang pasir yang kering. Ketidakmasuk akalan kedua, ini adalah karena Mekah itu pada akhirnya menjadi bukan tujuan ziarah, hanya sekedar lokasi yang dilewati saat mau berziarah ke Yerusalem. Jadi ini adalah konteksnya tadi ya, yang berhasrat mengadakan ziarah apabila melintasi lembah Baka hendak menghadap Allah di Sion.
Jadi Ipung Atria dan Cemumek dan Zakir Naik, jika Anda berpendapat bahwa Baka adalah Mekah dan Anda konsisten dengan membaca sesuai konteks, maka kalian bertiga itu telah mendegradasi status kota Mekah yang menurut kalian adalah kota paling suci menjadi hanya lokasi yang dilewati oleh peziarah, bukan lagi menjadi tujuan utama ziarah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya. Mohon untuk bisa mengunjungi channel saya dan mohon bisa subscribe, share, like, dan komen. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.